Minggir sana kamu, Mas. Ira! Kamu kok marah sih? Pelan kamu. Ngapain ganggu-ganggu? Udah sana pergi. Kisah cinta seorang pria bertepuk sebelah tangan dengan wanita yang menjadi pujaannya. Ira, kamu diam! Kak Dira. Lepasin, Mas. Lepasin. Sakit hati dan dendam pun tersimpan hingga suatu hari tumpah menelan korban. Inilah Raja Patih. Simak cerita. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Heru, bisa bantu ini bawa ke belakang. Iya, Bu. Lalu ditutup rapat-rapat ya. Setelah itu, kamu bantu-bantu cuci piring. Oh, iya, Bu. Bu, tapi setelah itu saya boleh istirahat kan, Bu? Kamu kerja aja dulu yang bener, baru boleh istirahat. Ya udah, Bu. Permisi, Bu. Ya. Dok, doain ya kafe kita ini banyak pengunjungnya. Biar semakin laris. Alkisah pasangan Ngatmanto dan Rianti memiliki dua anak kandung perempuan bernama Dira berusia 20 tahun. Lalu adiknya sebut saja Izumi berusia 13 tahun. Lalu ada seorang pria ikut tinggal bersama keluarga Ngatmanto, Heru Erwanto namanya. Pasangan Ngatmanto dan Rianti memiliki usaha kafe kopi guna membiayai keperluan sehari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira. Silakan masuk. Ma, Pak, Dira pamit berangkat kuliah dulu ya. Oh, Dari iya. jemput. Dira Fani Anjani yang kuliah di Akademi Keperawatan ini sudah punya pacar bernama Amiril Mukminin. Bu, kopi susunya satu sama gorengan ya. Oh iya mas, bentar ya. Kopinya. Terima kasih, Bu. Rianti merasa belakangan hari kehilangan beberapa peralatan membuat kopi. Ia pun mengomel berbicara sendiri. Heru Erwanto yang mendengar jadi merasa tertuduh sebagai pencuri. Aduh, heran saya. Akhir-akhir ini ada aja barang yang hilang. Sekarang ini penggiling biji kopi. Sebelumnya timbangan elektrik dan pengatur suhu air. Besok apalagi nih yang hilang? Kurang ajar. Dasar tikus berkepala hitam. Bu, memang di sini ada tikus kepala hitam. Di sebelah mana? Wah, kalau ada tikus berkepala hitam, mending ditangkap aja, Bu. Terus kita buang ke sungai. Masnya nyindir saya. Terus terang, Mas, saya nggak suka dengannya. Kita gak nyindir loh, Mas. Ya udah, Mas. Masnya kerja aja yang bener. Nanti tanamannya disiram ya. Oh iya, Bu. Dira. Aku berangkat kuliah dulu ya, Ma. Soalnya takut telat. Loh, kok buru-buru? Iya, soalnya tadi aku baru dapat info dari grup WhatsApp kalau jamnya dimajuin dari jam 12 ke jam 8 pagi.
Oh gitu, udah sarapan belum? Udah kok, Ma, tadi. Ya udah. Aku berangkat dulu ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam-diam, Heru memperhatikan tingkah laku Dira. Ia memendam rasa suka kepadanya. Hati-hati di jalan ya. Heru Erwanto memberanikan diri mengungkapkan rasa sukanya kepada Dira, kepada Rianti, orang tua Dira. Bu, sepertinya Dira tergesa-gesa gitu, Bu. Iya, tadi dosennya majuin jam kuliahnya. Oh, pantas, Bu. Saya lihat Dira buru-buru, Bu. Ngomong-ngomong, Dira cantik ya, Bu. Saya jadi suka, Bu, sama Dira. Boleh nggak, Bu, kalau saya menyatakan cinta sama Dira, Bu? Hah? Kamu serius, Heru? Yang bener aja kamu. Masa kamu pacaran sama Dira? Kamu kan tahu Dira itu masih kuliah. Saya tahu, Bu, Dira masih kuliah. Tapi saya serius kok, Bu. Saya suka, Bu, sama Mbak Dira. Mbak Dira itu cantik dan ayu, Bu. Dan kepribadiannya juga baik, Bu. Heru. Udah kamu yang bener aja kerja dulu. Nggak usah mikirin ke situ. Toh juga kalau jodoh pasti akan bersama kok. Heru Erwanto tak kuat menahan sakit hati. Gegara selalu disindir oleh Rianti. Ia memutuskan untuk menemui Dira agar menyampaikan rasa gusar dan sakit hatinya karena sering disindir oleh ibunya. Jumi. Ini aku, Heru. Tolong bukain pintu dong. Aku mau ketemu Mbak Dira. Iya, sebentar Mas Heru. Saya bukain pintu pagar ya. Iya, Jumi. Mas Heru. Iya, Mbak Diranya udah pulang. Mbak Diranya belum pulang, Mas. Ibu ada? Ibunya juga belum pulang. Ya udah, ayo masuk, Mas. Tunggu di teras saja. Ah, ya udah, ya. Mas Heru tunggunya di sini aja ya. Mbak Dira bentar lagi pulang. Ya. Ya, saya masuk dulu ya. Mas Heru. Dira, aku kesini mau minta tolong sama kamu. Untuk menyampaikan ini ke ibu kamu. Ada apa ya, Mas? Tolong dong, Dira. Sampaikan ke ibu kamu. Jangan suka nyindir aku di depan orang. Sampai tetangga juga ikut-ikut nyindir aku. Mas Heru ngomong langsung aja ke Mama. Iya kan kamu anaknya, Dira. Masa kamu nggak bisa bilang sama ibu kamu sih? Katanya anak kuliahan, tapi gitu aja nggak bisa bilang. Minggir sana kalian. Dira, kamu kok marah sih? Kurang ajar ya kamu. Pelan kamu. Ngapain ganggu-ganggu? Udah sana pergi. Mas. Ini apa, Ma? Ikut aku. Diam kamu, Dira. Kak Dira. Lepasin, Mas. Lepasin. Jumi, lepasin, Jumi. Jumi, lepasin. Jumi. Lepasin, Mas. Lepasin kakakku. Lepasin. Lepasin kakakku. Lepasin. Mas, kamu ngapain di Jumi, Mas? Mas, tolong.
Di mana kalian, Nak? Dira! Ngatmanto mendadak mendapat telepon penting dari istrinya yang mengabarkan bahwa kedua anaknya tidak ada di rumah. Dan Rianti menemukan ada bercak dan bau anyir di rumahnya. Iya, halo Bu. Halo, Pak. Iya. Pak. Ada apa Bu? Dira dan Azumi nggak ada di rumah. Mereka kemana Bu? Biasanya kan mereka selalu di rumah dan nggak pernah kemana-mana Bu. Iya, Pak. Ibu juga heran. Bapak lebih baik pulang sekarang. Ibu takut. Iya. Loh, kenapa Ibu takut? Emangnya ada apa Bu? Ada bercak darah, Pak. Ibu takut. Apa? Bercak darah? Iya, Pak. Iya. Ibu tenang di sana ya. Papa pulang sekarang ya. Mas, saya mau tutup kafe Mas. Kasihan istri saya ada masalah Mas. Berapa Pak ini Pak? 15 Mas. Siap. Oke. Ya, makasih Pak ya. Astagfirullah. Makasih Pak. Iya. Ibu. Astagfirullah. Ini apa Bu? Apa yang terjadi? Setiba di rumahnya, Ngatmanto menelpon polisi dan mengabarkan kehilangan kedua anaknya. Halo? Polisi? Iya Pak. Saya mau melapor Pak. Ada kejadian di rumah saya Pak. Silakan masuk Pak. Ini Pak, buktinya. Bisa ceritakan kronologinya, Pak? Oh iya Pak, jadi begini, istri saya pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat bercak-bercak darah ini di lantai. Dan dia memberitahukan saya melalui telepon. Berarti orang yang pertama melihat dan mencurigai hal ini istri Bapak? Benar Pak, kebetulan waktu kejadian ini saya sedang berada di kafe. Dan setelah itu saya langsung menelpon Pak polisi. Baik, kalau begitu saya boleh izin periksa ke dalam? Oh, silakan Pak. Coba kita lihat di sini dulu, Pak. Di kamar mandi, Pak. Itu apa ya, Pak? Sumur tua, Pak. Jadi pas kejadian banjir bandang dulu itu, jadi belum sempat dibersihin. Ini sampah-sampah ada di dalamnya. Tapi Pak, saya curiga Pak. Di sini ada bercak-bercak. Dan itu di dalamnya ada kain, Pak. Yang mana, Pak? Hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara, tersebut berasal dari Dira Fani Anjani dan Izumi, adiknya. Jasad mereka ditemukan pada Selasa 7 September 2021 jam 4 pagi. Baik, terima kasih Pak sudah membantu. Sekali lagi terima kasih banyak. Setelah melakukan terhadap Dira Fani Anjani dan Izumi, Heru Erwanto mengendarai mobil curian menuju ke arah Kabupaten Gresik. Karena kelelahan dalam pelariannya, Heru Erwanto menghentikan laju kendaraannya, lalu parkir di pinggir jalan raya. Kemudian Heru berjalan kaki menuju hotel untuk memulihkan tenaganya agar bisa melanjutkan kembali perjalanan pelariannya.
Namun Heru tak menyadari kalau gerak-geriknya ada yang mengamati oleh sepasang mata yang mencermati setiap tingkah lakunya. Iya Pak. Iya Pak. Ampun Pak. Heru Erwanto dibekuk polisi, kedua tangannya diborgol. Lalu dia dibawa petugas ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi. Dari pengakuan pelaku itulah, pelaku kemudian mengakui kalau yang bersangkutan selain satu lagi, ada satu korban lagi yang masih ada di dalam sumur. Jadi kemudian dilakukan pengangkatan terhadap jenazah kedua di dalam sumur tersebut. Kemudian dari pelaku itu, pelaku juga menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kok bisa pelaku ini sampai kedua korban tersebut. Awal mula pelaku datang ke rumah, kemudian di situ dijumpai dengan saudari DA, ini yang paling bungsu. Di situ menemui, kemudian tidak begitu lama saudari DR yang kakaknya datang, masih menggunakan helm. Dan waktu kakaknya waktu kakaknya datang, ini timbullah percecokan. Dari percecokan tersebut, saudari DR oleh tersangka. Melihat kakaknya dicekik, adiknya ini lari ke belakang mengambil setelah itu coba melihat adiknya datang menggunakan oleh pelaku, langsung tangan yang memegang itu dipegang, kemudian itu ditujukan kepada adiknya, yaitu saudari DA. Melihat saudari DA mengeluarkan yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia. Kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam sumur, mulai dari yang saudari DA dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baru saudari DR dimasukkan ke dalam sumur juga. Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Heru Erwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.